Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih di pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, dan alhamdulillah kita telah sampai ke pembahasan yang kelima dari kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub. Khamisan al-halu, yang kelima hal. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji, semoga Allah merahmatinya, babul hali al-halu huwa ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati nahu qalika ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma ashbah dhalik. Bab tentang hal. Hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari hayat keadaan ya atau kondisi. Nahu qalika ja'a Zaidun rakiban, contohnya perkataanmu ja'a Zaidun rakiban, telah datang si Zaid berkendaraan. Wa rakibtul farasa musrajan, dan saya mengendarai kuda berpelana. Wa laqitu Abdallahi rakiban, dan saya menjumpai Abdullah ya dalam keadaan berkendaraan. Wa ma asbah dzalika, dan contoh yang semisal dengan contoh tersebut. Asyarhu, penjelasan al-halu, hal. Idza qulta syariba Zaidun al-ma'a kana al-kalamu tamman, ya. Apabila kamu berkata syariba Zaidun al-ma'a, ya Zaid telah meminum air, kana al-kalamu tamman, maka ya perkataan di sini telah sempurna. Illa annahu la yu'rafu minhu al-halu allati kana 'alaiha al-fa'ilu waqtal fi'li. Kecuali ya, jadi ini dari sisi susunan kalimat ini sudah sempurna. Hanya saja illa annahu, ya, kecuali bahwasanya ia tidak diketahui bagaimana keadaan allati kana al-fa'ilah, bagaimana keadaan pelakunya waqtal fi'li, ketika melakukan perbuatan tersebut. Awil lati kana 'alaiha al-maf'ul kadzalik, ya, atau bagaimana keadaan dari si maf'ul bihnya, si objeknya, ya, tidak diketahui juga. Fa idza qulta syariba Zaidun al-ma'a jalisan, ya, faqad bayyanta al-hal allati kana 'alaiha Zaidun waqta syurbi, ya, maka apabila kamu mengatakan syariba Zaidun al-ma'a jalisan, Zaid telah meminum air dalam keadaan duduk, faqad bayyanta, maka sungguh kamu telah menjelaskan al-hal allati kana 'alaiha Zaidun. Kamu telah menjelaskan, maka sungguh kamu telah menjelaskan keadaan ya di mana si Zaid, ya, bagaimana keadaan si Zaid waqta syurbi, ketika meminum, ya, di waktu meminum air tersebut. Wa idza qulta syariba Zaidun al-ma'a baridan faqad bayyanta halal ma'i 'inda syurbi aidan. Dan jika kamu mengatakan syariba Zaidun al-ma'a baridan, Zaid telah meminum air, ya, dingin, faqad bayyanta, maka sungguh kamu telah menjelaskan keadaan air ketika diminumnya juga. Jadi yang namanya hal itu bisa menjelaskan keadaan si fa'il, bisa menjelaskan keadaan si maf'ul bih, sebagaimana dua contoh yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Mumti' ini. Falafzu jalisan aw baridan yusamma halan wa yajibu nasbuhu, maka lafaz jalisan dan baridan dinamakan sebagai hal, wa yajibu nasbuhu, dan wajib menasabkannya. Ta'rifuhu wal ismul mansubul mufassiru lima sabhama minal hayati. Definisi dari hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan keadaannya atau kondisi yang tidak jelas. Istabhama ay khafiya, ya. Makna dari istabhama kan yang beliau di sini mendefinisikan hal itu al-mufassiru lima sabhama, ya. Istabhama ay khafiya. Makna dari istabhama itu artinya tersembunyi. Wa ta'biru bistabhama awla min imbahama, ya. Jadi takbir, ungkapan, ya, atau menggunakan istabhama itu lebih utama daripada imbahama. Jadi menurut Syekh Malik ini yang menggunakan kalimat lima istabhama minal hayat lebih bagus daripada lima imbahama minal hayat. Adapun al-hayat itu di sini dikatakan al-hayatu jam'u hayatin wa hiya as-sifatu suratu. Adapun hayat itu adalah jamaknya hay'ah,
Dan yang dimaksud dengan hay'a adalah as-sifatu was-surah, ya, sifat dan gambaran, ya. Ini definisi dari hay'at. Misaluhu ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan. Contohnya ja'a Zaidun rakiban, ya, Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan, wa rakibtul farasa musrajan, dan aku menunggangi kuda dalam keadaan berkelana. Ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun, rakiban halun mansubun, wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu. Ini contoh cara ngi'rab hal, ya. Ja'a Zaidun fi'il fa'il, rakiban halnya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Rakibtu fi'lun wa fa'ilun, al-farasa maf'ulun bihi mansubun, musrajan halun mansubun, wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu. Jadi kalimat rakibtul farasa musrajan, rakibtul farasa fi'il fa'il maf'ul bih. Musrajan ini merupakan hal, ya, keadaan si kudanya ketika dikendari bagaimana, apakah berkelana atau tidak berkelana, ya, dan ia mansub. Yang namanya hal itu hukumnya dalam mansub. As-sarju, ya, ismu syai'in yudau ala dhahril farasi liyajlisa alaihi rakibul farasi, ya. Di sini kan ada istilah musrajan, ya. Ya, adalah nama ismu syai'in, ya, nama sesuatu yang diletakkan di punggung kuda, ya, sebagai tempat duduk, ya, dari si penunggang kuda, ya. Jadi kalau kita lihat kuda, kalau nggak ada alat yang digunakan untuk tempat duduknya, itu namanya bukan musrajan. Tapi kalau ada pelana di atasnya punggung kuda, ya, supaya duduknya lebih nyaman, ini namanya musrajan, ya. Ini definisi dari musrajan. I'rabuhu rakiban halun bayanat hay'ata Zaidin hina ja'a, ya. I'rabnya rakiban ini adalah hal bayanat hay'ata Zaidin hina ja'a, yang menjelaskan, ya, kondisi Zaid ketika datang. Ay halatuhu allati ja'alaiha, maksudnya keadaannya ketika si Zaid datang seperti apa. Wa musrajan halun bayanat hayatal farasi hina rakibtahu, ya. Dan musrajan ini adalah keadaan yang menjelaskan keadaan si kuda, ya, ketika engkau kendarai ia, ya. Alamatuhu sihhatu wuqu'ihi fi jawabi kaifa, falau su'ilta kaifa ja'a Zaidun la ajabta rakiban. Dan di antara ciri-ciri dari hal itu sihhatu wuqu'ihi fi jawabi kaifa, ya, bolehnya wuqu'ihi, ya, yaitu sahnya atau ia bisa menempati atau ia bisa menjawab pertanyaan kaifa. Falau su'ilta kaifa ja'a Zaidun, maka jika engkau ditanya kaifa ja'a Zaidun, bagaimana si Zaid datang, la ajabta rakiban, niscaya kamu akan menjawabnya rakiban, berkendaraan. Jadi di antara ciri-ciri, ya, mudah dan tanda mudah untuk mengenali sesuatu itu sebagai hal atau bukan, maka gunakan pertanyaan kaifa, bagaimana, ya, bagaimana si Zaid datang, ya. Kalau jawaban itu menjelaskan keadaannya, maka ini adalah hal, ya. Wa misalu minal Qur'anil Karimi qaulu ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan contoh dari Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa qaulu ta'ala wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi, dan dialah yang anzala ilaikum, yang telah menurunkan kepada kalian al-kitab, yaitu Al-Qur'an, mufassala, ya, dalam keadaan didetailkan, ya, dirincikan isinya. Surat Al-An'am ayat 114. Wa qulu ta'ala ilaihi marji'ukum jami'a, ya. Ini dalam surat Yunus ayat 4. Ilaihi, kepadanya lah, yakni Allah, marji'ukum, ya, tempat kembali kalian seluruhnya. Jami'an menjadi halnya, dalam keadaan semuanya, ya. Wa misaluhu minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan
uratan ghurla. Dan contoh dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu, ya manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan yaumal qiyamati, di hari kiamat, hufatan, ya tidak beralas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, ya tidak berkhitan. Kemudian yang ini hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Hufatan uratan ghurlan kullu wahidin minha halun mansubun. Jadi dalam hadis ini yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, ini seluruhnya adalah hal karena menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan nanti di hari kiamat, ya. Syurutul hali wa syurutus sahibiha, ya, syarat dari hal dan syarat dari sahibul hal. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, ya, berkata penyusun kitab Al-Ajrumiyah, wala yakunu al-halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidaklah hal itu kecuali ia nakirah, ya, artinya hal itu enggak boleh ma'rifat. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak boleh ada hal kecuali setelah sempurna kalimatnya. Jadi kalau kalimat belum sempurna enggak boleh ada hal. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Kalau hal harus nakirah, kalau sahibul hal wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, ya tidaklah sahibul hal itu harus kecuali ia adalah ma'rifah. Asy-syarhu, penjelasan. Summa syara'a al-musannifu fi dzikri ba'di syurutil hali fadzakara lahu syarataini ahaduhuma an yakuna nakiratan, ya. Penjelasan. Kemudian, ya, musannif mulai menjelaskan, ya, mulai masuk, ya, fi dzikri ba'di syurutil hali, ya, dalam menyebutkan sebagian syarat dari hal. Fadzakara lahu syarataini, maka beliau, yakni Ibnu Jurayj Haji rahimahullah taala, menyebutkan dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna nakiratan, ya. Bahwasanya namanya hal itu wajib nakirah. Fa idza qulta jaa Zaidun al-masruru, ya, la yasihhu an yakuna al-masruru halan li'annahu ma'rifatun wa innama yasihhu idza qulta jaa Zaidun masruran, ya. Jadi kalau kita mengatakan jaa Zaidun al-masrur, ini sudah pasti bacanya jaa Zaidun al-masruru, ya, sebagai sifatnya si Zaid. La yasihhu an yakuna al-masrur halan, ya, tidak boleh, ya, menjadikan masrur ini sebagai hal. Li'annahu ma'rifah, karena al-masrur itu ma'rifah dengan sebab adanya al di depannya. Wa inna ma yasihhu idza qulta jaa Zaidun masrurun, hanya saja ia menjadi boleh apabila engkau katakan jaa Zaidun masruron. Ya, jadi kalau jaa Zaidun al-masruro enggak mungkin. Kalau jaa Zaidun ada alnya, pasti jaa Zaidun al-masruru sebagai sifat bagi si Zaid. Kalau kita ingin meniatkan, ya, bahwa masrur di situ sebagai halnya, keadaannya, maka kita harus nasabkan dan dia tidak boleh ma'rifat. Makanya jaa Zaidun masruron, tidak boleh jaa Zaidun al-masrura, ya. As-sani ay yakuna ba'da tamamil kalami, ya. Yang syarat yang kedua, ya, dari hal dan sahibul hal, bahwasanya hal itu hanya boleh terjadi setelah tamamil kalami, setelah sempurna kalimatnya. Apa yang dimaksud sempurna kalimat? Ay ba'da an ya'khudal fi'lu fa'ilahu wa ba'da an ya'khudal mubtada'u khabarahu, ya. Maksudnya setelah fi'il itu mengambil fa'ilnya dan setelah mubtada mengambil khabarnya. Artinya setelah fi'il ada fa'ilnya, setelah mubtada ada khabarnya, barulah boleh kita, ya, menggunakan hal. Fa idza qulta Zaidun masruran la yasihhu an yakuna masruran halan li'annahu qabla tamamil kalami wa inna ma yasihhu idza qulta jaa Zaidun masruran, ya. Maka jika kamu katakan Zaidun masruran tiba-tiba begitu, enggak boleh. La yasihhu, tidak boleh menjadikan masruran halan sebagai hal. Li'annahu qabla tamamil kalami, karena yaitu sebelum sempurna kalamnya. Ya, kalau Zaidun masruran ini mubtada belum ada khabarnya, jadi enggak boleh. Kalau ada kalimat Zaid setelah itu masrur, ini pasti jadi khabarnya Zaidun masrurun. Lalu bagaimana supaya
masrur ini jadi halnya, maka Zaidun ini dikasih khobarnya dulu ya. Zaidun ini dikasih khobarnya dulu ya. Contohnya di sini, wa inna ma yasihhu idza qulta jaa Zaidun masruran ya. Hanya saja boleh apabila kamu berkatanya itu jaa Zaidun masruran ya, telah datang si Zaid dalam keadaan bahagia. Masrur tuh dibuat bahagia ya. Wa amma sahibul hali fadzakara lahu syartan wahidan. Adapun syarat bagi sahibul hal ya, maka musannif menyebutkan hanya satu syarat saja, wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifatan, dan dia itu ya bahwasanya yang namanya sahibul hal itu tidak boleh kecuali ma'rifat ya, jadi harus ma'rifat, enggak boleh nakirah. Fala yasihhu an taqula jaa rajulun masruran, maka tidak boleh engkau katakan jaa rajulun masruran ya. Jaa rajulun masruran enggak boleh. Karena apa? Karena sahibul hal itu harus ma'rifat. Di sini kan jaa rajulun, rajulun ini nakirah. Sahibul hal itu maksudnya adalah ya, jadi kalau hal itu adalah keadaannya, sahibul hal adalah orang atau sesuatu yang dijelaskan keadaannya. Maka dalam kalimat jaa rajulun masruran, rajul sini enggak boleh, karena rajul ini kan yang ingin dijelaskan keadaannya, dia harus ma'rifat. Lianna sahibal hali rajulun nakira wal halu la ta'ti illa min ma'rifah. Fa idza qulta jaa ar-rajulu masrurun sahha ya. Kenapa enggak boleh jaa ar-rajulu masrurun? Karena sahibul halnya yaitu rajul adalah nakira, wal halu la ta'ti illa min ma'rifah, dan hal itu tidak datang kecuali dari yang ma'rifat, maksudnya sahibul hal ya. Fa idza qulta jaa ar-rajulu masrurun sahha, maka jika kamu berkata jaa ar-rajulu masruran sahha, telah datang laki-laki masruran dalam keadaan bahagia, ini boleh ya. Jadi kalau jaa rajulun masruran enggak boleh. Kalau jaa rajulun ya, itu pasti jaa rajulun masrurun sebagai naatnya rajul. Jadi salah satu alasan kenapa ma'rifat harus kenapa hal ya ini harus ma'rifat, sahibul hal harus nakiro, supaya dia tidak berubah menjadi naat man'ut ya. Karena kalau misalkan ya kita ingin mengatakan di sini ya, ra'aitu Zaidan masruran ya, ra'aitu Zaidan masruran, nah ini baru hal. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan al-masrura, ini bukan hal tapi sifat ya. Keduanya benar ya. Ra'aitu Zaidan masruran dengan ra'aitu Zaidan al-masrura benar secara kaidah. Hanya saja yang ra'aitu Zaidan al-masrura, al-masrurnya sebagai sifatnya si Zaid. Adapun ra'aitu Zaidan masruran ya, si masruran ini sebagai halnya si Zaid, keadaannya si Zaid. Jadi ini ya yang membedakan hal dan sifat. Dan untuk membedakan keduanya ya, maka ada aturan kalau sahibul hal itu harus ma'rifat, adapun halnya harus nakirah. Tayyib. Catatan kaki ya. Di sini ada definisi dari sahibul hal, huwa ma kan al hal wasfan lahu fil ma'na. Yaitu ini maksud dengan sahibul adalah huwa ma kan al hal wasfan lahu fil ma'na, yaitu yang keadaannya itu menjadi sifat baginya di dalam makna. Artinya sahibul hal itu adalah sesuatu yang dijelaskan keadaannya ketika melakukan sesuatu. Fawaid wa tanbihat, faidah dan tanbihat. Al-faidatul ula, kaifa ismu istifhamin turabu ghaliban halan idza waqa ba'daha fi'lun ghairu nasikhin ya. Nahu kaifa nimta ya. Kaifa merupakan isim istifham yang biasanya, ghaliban itu biasanya di i'rab sebagai hal apabila terletak setelah fi'il ghairu nasikh, fi'il yang selain fi'il nasikh. Fi'il nasikh itu yang kemarin kita pelajari, wa ya kana wa amsa ya kana dan saudara-saudaranya ya. Nahu kaifa nimta, contohnya kaifa nimta ya. Kalau kita mengatakan kaifa nimta, bagaimana kamu tidur, maka kaifa sini sebagai hal ya. Amma idza waqa'a ba'daha fi'lun nasikhun aw ismun fa inna tu'rabu khabaran muqaddaman. Nahu kaifa asbahta wa kaifa haluka ya. Adapun apabila terletak setelah fi'il nasikh atau isim,
maka kaifa itu di i'rab sebagai khobar muqaddam. Contohnya kaifa asbahta, maka kaifa di sini kaifanya khobar muqaddam ya. Asbahta ini fi'il madhi naqis dan ta yang menempel padanya asbahta menjadi isimnya asbaha. Wa kaifa haluk, ya kaifa haluk ini kaifa khobar muqaddam, haluka halunya mubtada muakhar. Ya silakan dilihat di kitab Al-Kawakib. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, qala an-Nawawi rahimallahu taala tustamalu kafatan halan ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala digunakan kata kafah sebagai hal. Wa amma ma yaqau fi katsirin min kutubil musannifina min istimaliha mudhafatan wa bita'rifi ka qaulihim hada qaulu kafatil ulama'i wa madhabil kafati fahuwa khata'un ma'dudun fi lahnil awami wa tahrifihim. Lihat Syarah Muslim ya jilid 13. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala digunakan kata kafah sebagai hal. Ya ini hanya tambahan saja ya, tambahan faidah bahwa kalau di kitab yang ada yang menyebutkan kata kafah maka di sebagai hal. Dan adapun yang terdapat ya pada banyak dari kitab para pengarang min istimal yang mudhafatan wa bitarif ya dari yang penggunaannya sebagai mudhaf ilaih dan dengan dalam keadaan ma'rifat kaqaulihim hada qaulu kafatil ulama wa madhabul kafah ya seperti perkataan mereka ini adalah sebentar ya kaqaulihim iya ya kaqaulihim seperti perkataan para pengarang dalam kitabnya hada qaulu kafatil ulama wa madhabil kafah ya ini adalah perkataan seluruh ulama wa madhabil kafah dan madhabnya seluruh ulama fahuwa khata'un ma'dudun fi lahnil awami wa tahrifihim maka ia termasuk kesalahan yang timbul dari lahan kesalahan ucap orang-orang awam dan wa tahrifihim ya lahan sama tahrif sama-sama ya, artinya merubah dari sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Jadi menurut Imam Nawawi yang namanya kafa itu ya baiknya digunakan sebagai hal ya bukan sebagai mudhaf ya seperti itu. Qad yakunul halu jumlatan nahwu ra'aitu Zaidan yadhaku. Ya terkadang hal itu bisa dalam bentuk jumlah ya bukan mufrad seperti tadi. Nahwu ra'aitu Zaidan yadhaku, saya melihat Zaid sedang tertawa. Fa yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un, maka yadhaku adalah fi'il mudhari' yang marfu' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya taqdirah huwa wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min Zaidin dan jumlah dari yadhaku itu di dalam kedudukan nasab menjadi hal dari si Zaid. Wa ka'annaka qulta ja'a Zaidun dhahikan ya, seakan-akan kamu berkata ja'a Zaidun dhahikan ya, Zaid telah datang dhahikan dalam keadaan tertawa. Fal jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'dan nakirati sifatun nahwu ja'a rajulun yadhaku. Anda catat baik-baik kaidah ini ya. Al jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'dan nakirati sifatun. Seluruh jumlah setelah kata yang ma'rifat itu adalah hal. Tapi kalau ada jumlah setelah kata yang nakirah itu adalah sifat. Contohnya ja'a rajulun yadhaku, telah datang seorang laki-laki yang tertawa ya. Jadi kalau ja'a rajulu yadhaku ini kan ar-rajul ma'rifah ya, setelah ma'rifat kalau ada jumlah maka itu menjadi hal baginya ya. Ja'a rajulu yadhaku artinya telah datang seseorang dalam keadaan tertawa. Tapi kalau ya dia nakirah ja'a rajulun, ini kan rajulnya nakirah, ja'a rajulun yadhaku, maka yadhaku sini bukan hal tapi sebagai sifat yang telah datang laki-laki yang tertawa. Dan yang kita pahami ya, ketika kita membuat kalimat dengan hal dan ketika kita membuat kalimat dengan na'at man'ut, maka
kalau kita menggunakan naat ma'nut berarti itu gelar baginya, menandakan kalau itu kebiasaannya ya, atau sifat darinya. Tapi kalau hal itu hanya sesekali saja ya, khususnya ketika dia sedang melakukan hal tersebut. Seperti kalau kita mengatakan ya, ra'aitu Zaidan rakiban. Ra'aitu Zaidan rakiban. Saya melihat si Zaid dalam keadaan berkendara. Maka ini hanya menjelaskan keadaannya ketika kita lihat si Zaid sedang berkendara, bukan lazimnya kita lihat si Zaid itu berkendara. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu Zaidan ar-rakiba, saya melihat si Zaid ya, ar-rakiba yang suka berkendaraan ya, maka ar-rakiba di sini mencerminkan bahwa, menandakan bahwa ia adalah sifat bagi si Zaid ya. Jadi mungkin untuk membedakan, jadi ada si Zaid yang suka mengajar sama ada si Zaid yang suka rakib itu mungkin kalau dalam bahasa kita biker ya, orang yang suka kesana kemari naik motor. Maka dengan kita menggunakan naat man'ut itu menunjukkan sifat dia, bahwa sifat dia memang suka berkendara seperti itu ya. Jadi ini membedakan hal sama naat dan man'ut. Baik, barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.